Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umur walidayna. Allahumma sahhil umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Hadis yang ketujuh dari bab 40 yang kita baca, atau hadis ke-318 dari awal kita mulai pengajian hadis. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa bihi wa ilaihi wa bisanadihi wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah meridhai beliau, anna rajulan, ada seorang laki-laki, qala, berkata, ya Rasulullah, curhat kepada Rasulullah, berkisah, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innani, sesungguhnya ulun ini, qorobatan, baisi, kerabat, keluarga, asiluhum, aku menyambung tali silaturahim kepada mereka, berbuat baik sebagaimana keluarga, wa yaqta'uni, akan tetapi keluarga ulun ini malah memutus. Ulun menyambung tali silaturahmi, tapi keluarga memutus. Wa ahsin ilaihim, ulun berbuat baik kepada mereka, wa yusiuna ilayya, akan tetapi keluarga ulun ini berbuat buruk, dibalasnya dengan keburukan. Wahlumu anhum yajahaluna alayya, ulun ini sabar dengan keluarga ulun ini, wahai Nabi, wa yajahaluna alayya, tapi mereka keluarga saya ini acuh tak acuh, pura-pura kada tahu. Faqala, apa kata Nabi, la in kunta kama qulta, kalau itu benar seperti yang kau katakan kondisinya, kau baik kepada keluarga tapi mereka malah tidak baik, kau sambung tali silaturahmi tapi kau diputus oleh mereka. Kalau seperti itu, kata Nabi, faka'an nama tusifuhumul mal. Kalau itu memang betul, seakan-akan kau telah memberikan, memasukkan ke dalam mulut mereka al-mal. Mal itu bukan malun. Kalau mal, harta. Tapi kalau mal itu adalah debu neraka yang sangat panas. Maksudnya debu atau arang yang sangat panas, memasukkan ke dalam mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallah, dan tentu orang yang, tetaplah orang yang senantiasa bersama Allah,
akan didatangkan kepadanya zahirun penolong alaihim atas mereka madumta ala dzalik, selama engkau masih berbuat baik kepada keluargamu. Rawahul Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Tusifuhum, kalimat tusifuhum dijelaskan oleh Imam Nawawi bidomita, taknya dibaca dhammah tu, wa kasri sin, sinnya dibaca kasrah tusi, muhmalah tak ada titik. Tusifuhum wa tasdidul fa, fa-nya dibaca tasdid tusifuhum. Wal malu arti mal bi fathi, ada fathah, mimnya dibaca fathah, tasdidul lam, lamnya ditasdid, maksudnya ar-ramadul har, batu yang sangat panas berapi dimasukkan ke dalam muntung keluarga. Maksudnya apa Pak Ustaz? Dijelaskan nanti oleh Imam Nawawi. Maksudnya ka'annama, seperti tut'imuhum, engkau memberikan makan kepada mereka ar-ramadul har, batu yang sangat panas, wa huwa tasbihum lima yalhaquhum minal ism. Maksudnya engkau berbuat baik kepada mereka, mereka itu dapat batu yang panas. Batu panas itu apa? Yang menjahati orang itu mendapatkan dosa. Yang membalas dengan keburukan itu dapat dosa. Karena dijelaskan seperti memakan batu yang sangat panas. Wala say'a ala hadal muhsin, akan tapi yang berbuat baik, mau dia dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan keburukan, la syai'a, tidak dapat apa-apa. Maksudnya tidak dapat apa-apa itu tidak dapat dosa, malah dapat pahala. Yang berbuat baik tidak dapat dosa, dapat pahala. Nah itu. Tapi yang membalas dengan keburukan mendapatkan batu dari api, maksudnya dosa yang banyak. Lakinna yanalu ism azim, akan tetapi mereka yang membalas dengan keburukan, mereka menikmati dosa yang sangat besar, bitaksirihim fi haqqihi wa idkhalihim al-adha alaihim, karena itu seakan-akan menyakitkan untuk diri mereka. Memakan batu yang sangat panas itu kan, siapa yang tahan di sini? Daripada makan batu yang panas, lebih baik makan apa ngarannya nih? Lapis hitam putih. Batu nang panas di mamah madah muntung. Tapi kalau ini yang dimakan, ada yang langsung diigut nyam. Tapi ada yang dicuil satu-satu. Ini lebih nikmat. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Itu tadi hadisnya. Apa yang kita dapat poinnya dari pembacaan hadis pertama ini? Maksudnya poin pertama adalah, Pak Ustadz, ulun ini sudah baik lawan keluarga ulun. Ulun cangkal begawi, ulun beri duit, ulun unjuki duit saban bulan sekian juta lawan keluarga ulun. Tapi keluarga ulun ini kada tahu menahbuk lawan ulun. Dikisahkan ulun yang buruk-buruk terus, disambati terus ulun dari belakang. Kayak apa ulun ini Ustaz? Ini nah kada tahan ulun. Jawabannya adalah, ini bukan terjadi di zaman kita. Di zaman Nabi sudah ada. Muna pian bisi keluarga nang pian bantu tapi kada menghargai, pian unjuki baras saban bulan tapi pina menyambati di belakang. Itu sudah ada zaman dulu. Meskipun ungkapannya mulai sekarang ada. Apa ungkapannya Pak? Air susu dibalas air kopi. Nyaman punya susu bu kopi nih. Air tuba Pak. Tapi maksudnya air tuba tuh belum paham nah. Banyu apa tuh? Pokoknya ungkapan kalau kita memberikan sesuatu yang baik tapi malah dibalas dengan keburukan. Ini sudah ada Pak di zaman Nabi. Jadi kalian tidak usah khawatir.
Kalau pian mengalami seperti itu, sahabat sudah mengalami. Kenapa ulun cerita seperti ini? Karena ini penting ulun sampaikan. Ulun yakin pian ini kan dari casing lah. Tuhan sudah casing aja. Tapi punya alat di dalamnya itu yang part-partnya tuh masih kuat lagi. Masih sanggup aja berdiri dua lagi. Maksudnya casing pian itu Tuhan, pengalaman pian lebih banyak. Pasti pian rancak menemui sudah pian baiki orangnya, tapi orang ini kada tahu diri, keluarga pulang. Ada menjumpai kayak itu. Kalau ada yang seperti ini, kata Nabi, simpel saja. Seakan-akan orang yang membalas dengan keburukan itu, mereka memakan batu yang sangat panas. Maksudnya apa? Dapat dosa. Dan penting yang ulun sampaikan, Bapak, Pak, halo. Ini yang penting ulun sampaikan. Kalau pian berbuat baik, jangan minta balasan kepada manusia. Ini catat nih. Jangan sampai berbuat baik tapi minta dibalas kebaikan dengan orang yang kita baiki itu. Jangan. Karena apa? Karena ujung-ujungnya sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati. Aku hari ini jadwalku memberi makanan ini. Karena pokoknya minggu dulu itu aku harus dapat makanan juga. Karena Selasa ini ternyata Selasa dudinya libur, ada yang menyumbang. Kenapa ini kosong hampa benar? Maka semalam aku menyumbang sudah. Masa ada yang menyumbang? Nah, kenapa? Karena tujuan awalnya apa? Ingin dibalas oleh manusia. Beramal itu simpel saja. Amalkan niat karena Allah, lupakan sudah. Karena kalau diingat-ingat, nah timbul berkisah. Masjid itu tuh, masjid nang dihiga rumah bapak tuh itu munyak ada ulun yang menyumbang 2 miliar. Kada bakal jadi tuh. Itu tuh siapa tuh? Gubernur tuh Bahari yang menyekolahkan SD-nya siapa? Abahnya Bang. Maksudnya gubernur tuh munyak ada aku yang menyekolahkan SD-nya Bahari, aku yang membiayainya kuliah, kada jadi gubernur. Boleh Pak. Kita sepakati aja langsung. Kenapa? Karena itu tadi akhirnya muncul mengungkit-ungkit yang sebetulnya kita tahu ini merusak amalan. Hati-hati. Tapi memang seperti itu sudah rancak pian menemui, dibaiki, ngelunjak, dibari, kita minjami duit, minjam duit, kita pinjami duit. Ketika kita yang perlu duit, minjam lawan inya, atau kada usah minjam, menagih hutang, nang ditagih ini lebih galak lagi daripada yang hutang. Lagi syarat barana boleh kakak duit yang 300 tuh. Bayar 300 saja. Lebih galak bayar nang hutang nih. Gaji kan berapa gram? PNS juga, gaji UMR, bayar 300 apa malar banaran keluarga. Ya Allah. Hutang nih bos. Nah, curhat banar. Itu Bang Pak. Jadi jangan sampai kita ini mengharap kebaikan dari orang lain. Sudah, kita yang berbuat baik tidak ada ruginya. Tetap dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk beramal soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa an Anas radhiyallahu anhu, hadis selanjutnya yang ke-8 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ini hadisnya sudah terkenal, sudah rancak pian mendengar. Apa bunyi hadisnya? Nabi bersabda, man ahabba, siapa saja yang suka, yang ketujuh, ayyubsata, dilapangkan,
lahu untuknya, fi rizkihi rezekinya, di lapangan rizki, kesehatan, harta, apalagi kekuatan, semua rizki dilapangkan oleh Allah. Syaratnya apa? Belum. Wa yunsa'alahu fi asarihi, dan kemudian dia ingin dipanjangkan umurnya di lapangan rizki dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu. Syaratnya ternyata kata Nabi, sambunglah tali silaturahmi. Sambung. Ulun ulangi, tali silaturahmi. Tali silaturahmi itu siapa Pak? Pian lawan keluarga pian nang bahual lawan bingsana, pian nang bahual lawan abahnya, pian yang bahual lawan paman, pian yang bahual lawan kai, pian bahual lawan mama, pian bahual lawan abah, lawan kai, lawan siapapun, atau lawan anak, bahual lawan anak, sambung. Kenapa? Karena kalau disambung itu rizki makin luas. Itulah kenapa beberapa dari kita ini ketujuh waktu Idul Fitri apa? Mendatangi rumah keluarga. Tujuannya jangan melajari karena kan minta duit. Lu mencatok meja nih. Jangan melajari karena kan minta duit. Tunah, paman nikam tunah, sugih batu bara tuh, minta duit. Jangan. Itu tunah acelikam tunah. Bisi toko emas, minta duit. Tapi tujuannya apa? Silaturahim. Dapat duitkah ada jadi masalah. Cuma sudah mindsetnya dari awal. Angpau, THR. Terserah orangnya, enak memberi kepada, terserah pamannya, abahnya, kainya, memberi duit kepada. Tapi tujuannya itu yang pertama apa? Menyambung tali silaturahmi. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita menyambung tali silaturahmi, memanjangkan umur kita dan meluaskan rezeki kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berat Pak Ustaz. Berat. Kenapa berat? Inya yang salah berdulu Ustaz teh. Inya nang bohe benar Ustaz teh muntung. Inya Ustaz teh ulun ni sudah ulun ni sudah baik lawan inya nih. Tapi inya juga nang kayak muha. Perangutan di WhatsApp ada membalas Ustaz teh. Inya juga ulun ni hendak kayak sudah. Bos teh, pokoknya inya nang salah. Ya sudah punya merasa bujur terus nih. Ada tuntung punya merasa bujur terus nih. Tapi dasar bujur ulun Ustaz, inya salah pokoknya. Ada tuntung. Akhirnya sampai kiamat ada sempat menyambung tali silaturahmi. Akhirnya minta maafnya kapan? Minta maafnya ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semalam aku berhutang menikam, mati sudah nih. Jadi mari tak sambung tali silaturahmi dengan keluarga masing-masing. Kemudian wa ma'na yunsa'alahu fi asarihi, diterjemahkan oleh Imam Nawawi, arti dari yunsa'alahu fi asarihi, berkah dan hikmah dari menyambung tali silaturahmi tadi. Apa maksudnya? Yu'akharu lahu fi ajalihi, diakhirkan baginya ajalnya. Orang-orang ajalnya ada yang berdahulu, inya diakhirkan, dipanjangkan umurnya. Kenapa? Karena sering menyambung tali silaturahmi. Silaturahim bebas saja. Berarti munapian hendak panjang umur, sambung tali silaturahmi. Misalnya pian melihat jamaah di sini pinakai sudah tuha benar, sudah behuban atas bawah, berarti rajin beliau itu menyambung tali silaturahmi. Hadis yang ke-9, wa anhu, dan dari Anas bin Malik, qala, beliau berkata, apa kata Anas?
Karena Abu Tolhah, dulu ada sahabat yang bernama Abu Tolhah. Siapa Abu Tolhah ini? Aksarul ansaro bil Madinah. Orang Ansor hidup di Madinah. Aksaro malan. Orang yang paling banyak duitnya, hartanya. Harta pian banyak, masih kalah Abu Tolhah paling banyak. Ulun pause dulu, pause, klik, stop. Di sini dapat dalil apa Pak? Dalil apa kita dapat? Bahwasannya jadi sugih itu boleh. Silahkan jadi sugih, silahkan pian begawi cakal menabung di tabungan 1 triliun, asal halal. Punya haram nih, ini yang kada boleh. Kenapa? Apa buktinya? Sahabat Abu Tolhah kaya raya, sugih. Kita baca, sugihnya kayak apa gerang? Min nakhlin, bisi kebun kurma. Wa kana ahabba amwalihi, dan harta yang paling Abu Tolhah senangi ilaihi bayroha, yaitu namanya bayroha. Apa bayroha itu? Kebun kurma. Kebun kurma di mana? Mustaqbilatal masjid, berhadapan Masjid Nabawi. Berhadapan masjidnya Rasulullah. Di hadapannya tuh kebun kurmanya siapa? Abu Tolhah, sugih benar baik. Kenapa bisi kebun kurma sugih? Bujur sugih yang bisi kebun kurma itu baik. Kenapa? Kurma itu sumber makanan pokok orang Arab. Kurma itu makanan pokok orang Arab zaman dulu. Tapi orang Indonesia kurma jadi apa Pak? Cemilan. Berarti lebih sugih Indonesia ke Arab nih. Muna kita ini kan cemilan kurma tuh. Orang sana makanan pokok. Kadada orang Arab cemilannya nasi, kadada. Muna kita makanan pokok nasi, cemilannya apa? Kurma. Nah, dahsyatnya orang kita nih. Dahsyatnya kurma itu Pak, kaya. Karena apa? Karena kebun kurma di Madinah itu rata-rata punya Abu Tolhah. Berarti boleh kaya raya. Silahkan. Wa kana Rasulullah SAW, baginda Nabi suka masuk ke kebunnya Abu Tolhah, wa yasrabu mimma'in, minum air dari kebunnya Abu Tolhah itu, fiha tayyibun, airnya itu betul-betul jernih, segar. Karena apa? Karena dari sumber air pilihan. Pilihan apa? Kebun Abu Tolhah, Bayroha. Falamma nazalat hadhil ayah, ketika itu turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasannya Al-Qur'an itu turunnya ada langsung, tapi berangsur-angsur. Turun ayat apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra, tidak akan kalian ini mendapat kebaikan hatta, sehingga kalian, bagaimana caranya kalian dapat kebaikan? Sampai kalian tunfiku mimma tuhibbun, kalian menginfakkan sesuatu tuhibbun yang pian ketujui. Ulun ulangi, tidak akan orang itu dapat kebaikan kalau belum menginfakkan, mensedekahkan sesuatu yang sesuatu yang disayangi. Nah, ibu-ibu, Pak, Bu, Ibu. Nah, ibu-ibu kan ada suaranya nah. Aman aja loh, Bu. Aman aja alhamdulillah. Ibu-ibu di belakang ketujuh nang habang atau nang ungu? Rata-rata ibu-ibu pasti ketujuh nang habang. Ulun pun ketujuh yang habang. Bapak-bapak ketujuh yang habang kah yang biru? Pasti yang habang. Ketujuh yang merdeka kan? Atau yang masih perjuangan pakai parang? Duit 1.000 maksudnya. Ketujuh yang habang yang merdeka. Maka menyapian menginfakkan, memberi duit, unjukin yang habang. Bujur loh ayat ini, tunfikuna mimma tuhibbun. Nah, itu prakteknya aja. Praktek secara teori. Kemudian apa itu surah Ali Imran ayat 92. Mendengar ayat itu, tiba-tiba aqama Abu Tolhah berdiri ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Abu Talha berdiri menuju Rasulullah. Faqala, Abu Talha berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, wahai Nabi, wahai Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat yang tadi kita baca dibaca lagi oleh Abu Talha. Wa inna ahabba mali, wahai Nabi, harta yang paling aku senangi ini, aku sukai, Bayroha, yaitu kebun yang bernama Bayroha. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala, maka aku sedekahkan kebun ini semuanya untuk maslahat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat langsung mendengar ayat itu langsung. Itu bedanya kita lawan sahabat nih. Amunnya kita mendengar ayat kayak itu apa? Menawar dulu. Aduh, punya ulun unjuk nih, duit ulun ini sisa berapa ya? Punya ulun unjuk, ruko ulun yang di situ tuh, ulun bangun ruko tuh lawas, duitnya ngalih dicari. Ah ya, 2000 aja gini sagan masjid lah. 500 aja gini sagan masjid. Nah, berpikir, tapi sahabat saking imannya turun ayat langsung kebunnya dibariakan berataan. Arju birroha, saya ingin wahai Rasul kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa zuhroha, dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadoha ya Rasulullah haitsu araqallah, maka wahai Nabi, ini kebun ulun, silahkan gunakan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurut pandangan Allah itu bagus. Apa respon Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, bah. Apa itu artinya? Bah itu ungkapan orang Arab, maksudnya terpuji amalan ini. Amalan ini terpuji, sangat dahsyat. Kenapa? Ngalih pai mencari orang mereka ini. Ini ciri orang yang pasti masuk surga. Kenapa? Ulun pelajari hadis itu, ternyata ciri orang masuk surga itu kada pelit, kada engken. Orang nak engken, sudah orang masuk neraka. Nah itu aja sudah. Nah, itu kasarannya sudah. Nah, mau napina engken-engken, sudah. Karena kada ada penghuni neraka, penghuni surga itu nang pelit, kada ada. Nah, saking dahsyatnya amalan ini kata Nabi, bah, dzalika malun rabihun. Wahai Abu Talha, itu harta yang paling beruntung di akhirat dan di dunia. Wa dzalika malun rabihun. Dua kali disebutkan Nabi, itu harta yang sangat beruntung. Wa qad sami'tu ma qulta, aku mendengar apa yang kau sebutkan. Wa inni ara an tajalaha fil aqrabin. Ternyata harta dari Abu Talha kada diterima Nabi. Dipuji dulu tapi kada diterima Nabi. Kenapa? Wa inni ara an tajalaha, lebih baik engkau Abu Talha harta itu kau bagikan kepada aqrabin, kerabat-kerabatmu. Sudah dibahas malah. Sedekah yang terbaik, infak yang terbaik yaitu kepada keluarga dekat dulu, istri, anak. Itu sudah dibahas bab sebelumnya. Ternyata apa? Sedekah kepada kerabat, keluarga itu pahalanya lebih dahsyat. Tapi bukan berarti jangan bersedekah untuk masjid, bukan. Tetap sedekah masjid juga pian. Jangan sampai habis nih aku sampai bersedekah ke rumah Quran, ke masjid, jangan. Faqala Abu Talha, kemudian Abu Talha berkata, af'alu ya Rasulullah, akan aku laksanakan itu wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi, dan akhirnya dibagikan kebun-kebun itu kepada kerabat-kerabatnya dan bani ammihi. Bani itu keturunannya. Pertanyaannya adalah, kenapa zaman sekarang sulit untuk bersedekah ke keluarga tapi lebih suka bersedekah kepada followers? Anda sudah memfollow YouTube Faisal Abdau yang di video ini? Karena sudah memfollow 50.000. Anda sudah memfollow Instagram saya? Sudah 50.000. Kenapa orang lebih banyak bersedekah kepada yang bukan kerabat daripada kerabat? Karena kalau bersedekah ke keluarga seorang, Pak, nama kada harum. Tapi punya bersedekah lawan orang yang kada kenal, bersedekah
5.000 ha, didoakan bujur-bujur. Makasih banyak Pak lah, semoga pian panjang umur, murah rezeki, begini pulang, macam-macam didoakan. Tapi punya bersedekah lawan keluarga, emak sini aja lah, 2 juta aja lah, misalkan kemanakan nih. Maka semalam naik jabatan sudah. Maka semalam hanya aja umroh. Ngapa nih kacang Arab aja nih, segan keluarga ini jalan dibari. Nah, amun bersedekah lawan keluarga ada harum bae, tapi punya bersedekah lawan orang, ya Allah. Ulun suah niat ulun tuh ada bersedekah bang sebetulnya. Niat ulun tuh ada kembalian 2.000 ambil itu benar ya. Tapi pas ulun silakan ambil aja Pak, kembaliannya kedusa kembalian ambil apa jar orang tuh, mak bujur apa, makasih banyak Pak, semoga pian perezekian, didoakan bujur-bujur. Nah, kira-kira 2.000 aja. Untung ada didoakan begini pulang. Sarik kan di rumah enak. Itulah luar biasanya Pak. Inilah luar biasanya. Ternyata dari hadis ini kita ini dibolehkan untuk menjadi kaya, dibolehkan berduit banyak. Cuma yang ingin ulun jelaskan di sini, yang ingin ulun sampaikan, pertanyaannya lebih mudah bersedekah orang kaya atau orang miskin? Oh, bukan lebih mudah. Lebih mudah beramal orang kaya atau lebih mudah beramal orang miskin? Kaya. Jawabannya 2 aja, jangan bingung Pak. Nang di situ menyambat beramal lebih nyaman orang kaya. Ada yang menjawab orang miskin supaya adil? Miskin. Nah, supaya adil 2. Ternyata lebih nyaman yang bersedekah itu atau beramal orang miskin. Kenapa Pak Ustaz kada terima nah? Karena orang miskin itu rata-rata Pak bersedekah dramatis. Dramatis orang miskin tuh. Iya nyata. Ada 2. Yang pertama ulun sebutkan. Orang miskin itu misalnya aja ada murid ulun 2. Murid ulun yang satu miskin, yang satu sugih. Ulun ini gurunya misalnya. Ngarannya gurunya ini pasti murid hendak memberi apa aja sagan guru nih. Murid ulun yang pertama bisi ayam 2. Ulun minta ayamnya sebuting. Oh ini ambil. Padahal yang diberinya nih hartanya 100%, ayam 1 50%. 50 sagan inya, 50% sagan ulun. Atau duit 100.000 ulun minta, murid ulun minta pang 50.000 sagan guru ikam. Ambil Ustaz 50.000. 50% diunjuki sagan gurunya. Tapi murid sebutingnya lagi bisi duit 1 miliar. Ulun minta 500 juta. Berpikir sudah nih. Ini guru-guru bungul nih minta permintaan duit nih aja. Tapi kan yang diberi apa? Sama-sama 50%. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata lebih gampang beramal orang miskin, Pak. Cuma ulun di sini tidak membela orang miskin, tidak membela orang kaya. Sama. Yang ingin ulun sampaikan, orang kaya ada kelebihan, orang miskin juga punya kelebihan. Ini yang ingin ulun sampaikan dulu. Kita sepakati dulu. Jangan sampai yang kaya lebih mulia, yang miskin lebih mulia. Bukan. Semua sama-sama mulia. Imam Syafi'i itu salah satunya cerita beliau, itu beliau suka sekali dengan orang-orang fakir. Dengan orang fakir, orang miskin. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu miskin. Dan guru-guru beliau orang miskin. Syekh Sufyan Ats-Tsauri itu ulama miskin. Dan Imam Syafi'i berguru dengan syekh-syekh yang miskin. Ternyata beliau setelah berguru dengan ulama yang miskin itu berguru ke Imam Malik. Imam Malik ini Pak ternyata sugih. Saking sugihnya setelah berguru dengan Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik sudah tuntung. Wahai Imam Syafi'i, tuntung sudah ilmuku beratan ku ajari, silahkan belajar ke guru yang lain. Kemana? Ada yang sekelas dengan diriku, kata Imam Malik, yaitu Imam Abu Hanifah, tapi orang sudah meninggal.
Imam Abu Hanifah nih bisi murid Muhammad Hasan As-Syaibani. Silahkan kau belajar ke sana, ke Irak. Akhirnya Imam Malik itu berjalan ke Baki. Baki itu dulu transportasi. Tempat Gojek itu di Baki, Pak. Sampai Baki, kata Imam Malik, siapa di sini kafilah yang hendak pulang ke Irak? Kami, wahai Imam. Apa kata Imam Malik tadi? Nih, muridku hendak umpat. Imam Syafi'i diunjuki duit kafilah tadi. Imam Syafi'i diunjuki duit juga. Apa kata Imam Syafi'i? Guruku nang miskin ini kada pernah menyangui duit, tapi guru nang sugih ini menyangui aku duit. Pinanya bagus juga guru nang sugih ini. Nah, nang awalnya suka dengan miskin, mulai suka dengan yang kaya. Sampai ke Irak, sampai ke muridnya Imam Abu Hanifah, belajar beliau ke Syekh Muhammad Hasan As-Syaibani. Apa yang terjadi, Pak? Syekh Muhammad Hasan As-Syaibani ini emasnya banyak benar, duitnya hibah menghitung di ruang tamu. Nah, padahal Muhammad Hasan Syaibani ini ulama, tapi menghitung duit di ruang tamu, menghitung emas di ruang tamu. Nah, adalah nang saking banyaknya menghitung duit di ruang tamu. Kita ini menghitung paling dibuka ATM, bujurkah duit nih. Itu Muhammad Hasan As-Syaibani. Ternyata kata Imam Syafi'i, ini ulama, kiai, tapi terlalu keduniaan nih, cinta dunia aja. Akhirnya karena Muhammad Hasan Syaibani ini, beliau ulama ahli usul, melihat Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i pina ada serak nih, kada ketujuh lawan aku nang menghitung duit nih. Kata Imam Syafi'i, inggih guru masa guru agama pina sugih, saking sugihnya emas hibah menghitung duit di ruang tamu. Apa kata Muhammad Hasan Syaibani? Oh, munyaka itu biar duit ini kuunjuk lawan orang fasik, kuunjuk lawan orang nang kada bujur. Lawan orang nang kada bujur tadi dipakainya sagan main judi, menyewa binian. Habis itu apa? Minum minuman keras. Apa kata Imam Syafi'i? Oh, kadusa wahai guru, pian aja nang sugih, bujur aja sudah pian nang sugih. Berarti bolehlah aku sugih. Boleh, kata Imam Syafi'i. Semenjak ini menjadi hukum fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata orang soleh, orang alim boleh sugih. Di tempat kita punya ada melihat Ustadz pina sugih, ceramah menyuruh sabar, tapi guru naik Alphard. Seakan-akan Ustadz tuh harus miskin, bersepeda ontel, kemana-mana berjalan bersepeda. Kada mesti. Ya Allah, itulah kelebihannya. Ada orang miskin punya kelebihan, orang kaya punya kelebihan, masing-masing ada. Kita ini jangan mencela, nikmati aja. Munya miskin nikmati, munya sugih nikmati juga. Jadi maksudnya apa? Semua ada kelebihannya masing-masing. Bahkan orang miskin ini kelebihannya ada dalam Al-Quran. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sudah 1 menit. Boleh dijelaskan tafsirnya? Boleh? Kata Nabi, ada satu sahabat ini disebutkan amalannya dalam Quran. Kenapa? Karena ternyata ini bisi tamu, makanannya cukup untuk 1 orang. Sagan bayinya aja, catat. Makanan satu cukup untuk anaknya aja yang baik, tapi kedatangan tamu. Kayak apa nih wahai Nabi? Kata Nabi, unjuk lawan tamu. Tapi tamunya nih mau makan sorangan, kada mau supan. Akhirnya apa? Tamu tuh datang, nang anak nih saking rewelnya kelaparan diguringakan dulu. Tapi diguringakan bujur Pak kada disuntik ganja Bang, atau disuntik bius kada, diguringakan bujur. Bayi ini kan punya kelaparan tuh, saking laparnya bisa teguring sudah. Makanan bayinya tuh sagan anaknya diunjuk lawan tamu. Tamu ini supayanya kada supan dimatii lampu. Tuan rumah nih makan, pura-pura makan sendok di montang. Tamu ini ngarannya lapar bener, lampu mati, kada tahu supannya lagi. Makan gancang. Ternyata tamu tuh makan berataan Pak. Dari sini amalan ini ternyata disebutkan dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang ini punya kepentingan, tapi dia lebih mengedepankan kepentingan bagi orang lain. Luar biasanya Pak ini Pak.
Luar biasanya. Inilah amalan-amalan yang hanya bisa, ternyata orang miskin itu bisa juga beramal, Pak. Maksudnya apa? Kalau ada orang miskin, jangan pihirian nonang sugih, mah aku hendak juga sugih gitu. Ada kelebihannya masing-masing. Ada kelebihannya masing-masing. Yang kaya insya Allah gampang beramal, yang miskin pun mudah untuk beramal. Yang ulun doakan semoga kita disugih dan semoga kita nih gampang untuk beramal. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa ulun sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dan keluarga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan untuk kita semua. Allah memberikan kepada kita rahmat dan juga berkah. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh keberkahan dan majelis yang penuh berkah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk beramal soleh. Semoga Allah menyadarkan pemikiran kita bahwasanya apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya kelebihan masing-masing dan punya kebaikan masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan langkah kaki kita, memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridho, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.